Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini bersama Jurnal Edukasia kembali akan membahas soal-soal P3K khusus untuk pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan soal ini nanti memberikan manfaat dan tambahan referensi untuk kita semuanya. Baik, kita lanjutkan saja, langsung mengulas dari soal nomor 1. Kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah ternyata juga terjadi pada keluarga Bani Hashim. Kaum Quraisy diketahui telah memboikot segala jual beli pernikahan dan hubungan sosial dengan Bani Hashim, sehingga mengakibatkan mereka kesulitan mendapatkan bahan pangan. Hikmah dari aksi pemboikotan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan umat muslim adalah A. Rasulullah mengalami masa sulit untuk mengembangkan dakwahnya. B. Aksi pemboikotan menguntungkan kaum kafir Quraisy karena bisa mengusir Rasulullah dari Mekah. C. Rasulullah bersama kaum muslimin bisa berhijrah dan fokus memulai dakwah dan mengembangkan Islam di Madinah. D. Kaum kafir Quraisy akan terus memusuhi Rasulullah sampai kapanpun. Baik, kita ulas sejenak. Rasulullah SAW itu menghadapi puncak dari penolakan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi, sehingga Nabi mau tidak mau harus berhijrah ke Madinah. Maka di sini terjadi pemboikotan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan umat Islam ketika itu, sehingga Rasulullah pun tidak bisa leluasa untuk tinggal di Mekah. Maka mau tidak mau harus hijrah. Nah, kira-kira apa hikmah dari pemboikotan itu? Jadi yang sesuai adalah yang C, ya. Rasulullah itu bersama kaum muslimin bisa berhijrah dan fokus memulai dakwah dan mengembangkan Islam di Madinah. Dengan adanya aksi pemboikotan itu, maka Rasulullah bersama kaum muslimin dan para sahabat hijrah ke Madinah dan memulai mengembangkan Islam di Madinah. Jadi jawaban nomor 1 adalah C. Nomor 2. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi banyak pada semua tingkatan sanad, sehingga menurut kebiasaan mustahil terjadi kebohongan di antara mereka. Disebut A. Hadis hasan, B. Mutawatir, C. Sahih, D. Dhaif. Baik, kita bahas satu persatu. Dari hadis hasan. Hadis hasan itu adalah hadis yang sanadnya tersambung dengan perantara perawi yang adil, yang sedikit lemah hafalannya. Hadis sahih adalah yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit, sehingga sampai akhir sanad tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah. Sedangkan hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang pada setiap tingkat sanadnya, yang menurut tradisi mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, dan karena itu diyakini kebenarannya. Di dalam pertanyaan itu kuncinya adalah hadis yang diriwayatkan sejumlah perawi banyak. Nah, perawi banyak itu berarti hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Nah, ini disebut dengan hadis mutawatir. Hadis yang paling sahih adalah hadis mutawatir karena diriwayatkan oleh banyak perawi. Jawaban nomor 2 adalah B. Mutawatir. Nomor 3. Lafaz yang disandarkan kepada Allah Ta'ala diperoleh oleh Nabi melalui ilham dan boleh diriwayatkan dengan maknanya saja, disebut dengan hadis A. Wahyu yang bukan ayat Al-Quran, B. Hadis hasan sahih, C. Hadis mutawatir lafdli, D. Hadis qudsi. Nah, di sini kuncinya adalah hadis diperoleh oleh Nabi melalui ilham. Nah, ilham itu apa? Ilham itu sama dengan mimpi, ya.
Berarti disebut juga hadis yang didapatkan melalui mimpi atau ilham. Itu disebut hadis apa ya? Nah, yang sesuai adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan tanpa perantara malaikat, melainkan dengan ilham atau mimpi ya. Jadi nomor 3 adalah di hadis qudsi. Nomor 4, Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah setelah turun ayat, yaitu A. Quran Al-Isra ayat 77, B. Quran Al-Isra ayat 78, C. Quran Surat Al-Isra ayat 79, D. Quran Al-Isra ayat 80. Berita akan hijrahnya Nabi ke Yastrib atau Madinah ini telah diterima oleh kafir Quraisy. Kemudian situasi itu menjadi tegang dan para kafirin Quraisy itu bermusyawarah di tempat yang bernama Darun Nadwah. Mereka sepakat untuk memilih orang-orang kuat dari setiap kabilah untuk menangkap dan membunuh Nabi Muhammad. Allah yang Maha Tahu segala sesuatu menyampaikan berita tentang upaya pembunuhan tersebut kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian Nabi menemui Abu Bakar dan berkata, "Wahai Abu Bakar, Allah telah mengizinkan aku untuk keluar dari Mekah dan hijrah ke Madinah." Firman Allah ini terdapat di dalam Quran Al-Isra ayat 80 yang artinya, "Dan katakanlah ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong." Jadi di sini Nabi Muhammad itu melakukan hijrah ke Madinah itu setelah turunnya ayat Quran surat Al-Isra ayat 80 ya. Jadi nomor 4 jawabannya D. Nomor 5, berikut ini merupakan isi perjanjian persahabatan perdamaian dengan kaum Yahudi yang berdiam di Madinah dan sekitarnya yang dibuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Ini dinamakan juga dengan piagam Madinah ya. Kira-kira A. Kebebasan beragama bagi semua golongan dan masing-masing golongan mempunyai wewenang penuh terhadap golongannya. B. Semua lapisan baik Muslim maupun Yahudi harus tolong-menolong dan saling membantu untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Semua wajib mempertahankan kota jika ada serangan dari luar. C. Kota Madinah adalah kota suci yang wajib dihormati oleh mereka yang terkait dengan perjanjian itu. Apabila terjadi perselisihan antara Muslim dan Yahudi, maka urusan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya atau Al-Quran dan Sunnah. D. Mengakui dan menaati kesatuan pimpinan untuk kota Madinah yang disetujui dipegang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. E. Warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa izin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Warga Madinah yang menyeberang ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah. Jadi yang ditanyakan di nomor 5 ini adalah termasuk perjanjian atau piagam Madinah ya. Piagam Madinah kecuali yang bukan. Nah, kalau piagam Madinah itu adalah yang sesuai itu yang A sampai dengan yang D, itu termasuk piagam Madinah. Maka yang tidak sesuai atau kecuali itu yang E. Warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa izin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Warga Madinah yang menyeberang ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah. Nah, yang E ini termasuk perjanjian Hudaibiyah ya. Jadi bukan termasuk piagam Madinah. Jawaban nomor 5 adalah E. Nomor 6, perhatikan pernyataan berikut. 1. Seluruh aktivitas dilakukan sebagai wujud syukur kepada nikmat Allah SWT. 2. Menetapkan sasaran pencapaian hasil kerja untuk kepentingan kelompoknya. 3. Sikap pantang menyerah dalam segala permasalahan menjadi slogan hidupnya. 4. Kekuatan fisik ditandai dengan kegemaran melakukan olahraga yang ekstrim. 5. Memiliki pengetahuan dari keterampilan serta rencana yang sangat matang. Ciri-ciri etos kerja seorang muslim ditandai dengan nomor ... Nah, yang ditanyakan ini adalah etos kerja seorang muslim.
Nah, apa itu etos kerja? Etos kerja itu sama dengan semangat kerja, semangat untuk bekerja. Nah, ciri-cirinya apa ini bagi seorang muslim itu? A 123, B 135, C 234, D 345 atau E 523. Nah, jadi di sini yang sesuai dengan etos kerja, semangat kerja seorang muslim itu adalah yang B ya, yaitu seluruh aktivitas dilakukan sebagai wujud syukur kepada nikmat Allah. Terus 3, sikap pantang menyerah dalam segala permasalahan menjadi slogan hidupnya. 5, memiliki pengetahuan dari keterampilan serta rencana yang sangat matang. Nah, ini merupakan etos kerja yang bisa menjadi penyemangat bagi seorang muslim. Jadi nomor 6 jawabannya adalah B. Nomor 7, cermati ayat Al-Quran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Perilaku yang merupakan cerminan isi kandungan Quran surat Yunus ayat 41 adalah titik-titik. A. Chandra tidak pernah terlambat masuk ke sekolah. B. Amin rajin belajar agar mendapat prestasi di sekolahnya. C. Dodi rajin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. D. Eko selalu berbuat baik dengan temannya walau beda agama. E. Bayu selalu membantu orang tuanya di sawah sebelum ke sekolah. Baik, coba kita lihat terjemahan dari Quran surat Yunus ayat 41 ini. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Berarti di sini kaitannya tentang toleransi ya. Toleransi antar umat beragama. Ya, berarti yang cocok perilaku yang mencerminkan kandungan surat Yunus ini ayat 41 ini adalah yang di Eko selalu berbuat baik dengan temannya walau beda agama ya. Nomor 8, sebagai generasi penerus bangsa, Aldi selalu berbuat yang terbaik demi tercapainya kepentingan kemajuan bangsa dan negaranya. Hal tersebut termasuk fungsi iman kepada kitab Allah adalah titik-titik. A. Membangun kehidupan bermasyarakat. B. Meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. C. Termotivasi untuk menjalankan kewajiban agama. D. Menjalin kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. E. Menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup. Nah, yang ditanyakan ini adalah fungsi iman kepada kitab Allah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kitab Allah itu sebagai apa? Nah, di sini Aldi itu selalu berbuat yang terbaik demi tercapainya kepentingan kemajuan bangsa dan negaranya. Nah, jika dikaitkan dengan fungsi iman kepada kitab Allah itu yang sesuai adalah yang mana? Ya, yang sesuai adalah yang E, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup. Nah, ini dikaruniai pedoman hidup. Nah, kitab Allah itu kan sebagai pedoman hidup. Nah, maka fungsi imannya ya menumbuhkan sikap optimis itu tadi karena telah dikaruniai pedoman hidup. Nah, nomor 9. Anang pelajar dari salah satu sekolah menengah. Ia selalu belajar tiap malam. Namun pada penilaian tengah semester nilai yang diperoleh kurang baik. Ia bersabar atas nilai yang diperolehnya dan tidak putus asa karena ia yakin kepada qadar Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sebatas merencanakan dan berusaha, sedangkan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini yang bukan merupakan hikmah iman kepada qadar Allah adalah titik-titik. A. Menumbuhkan rasa percaya diri dalam berbuat kebaikan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala.
B. Mendorong untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika berhasil. C. Mendorong sikap tegar, sabar, dan tabah jika usahanya gagal. D. Menumbuhkan keteguhan hati dan kesabaran. Nah, di sini kaitannya tentang hikmah iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini Anang itu menunjukkan sikapnya bahwa ketika ia melakukan tes setengah semester, ia ternyata nilainya kurang baik. Namun ia tetap bersabar ya terhadap nilai yang diperolehnya dan tidak putus semangat. Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki rencana atau menentukan takdir seseorang. Ya, manusia hanya sebatas merencanakan dan berusaha itu. Nah, maka yang bukan termasuk itu apa ya? Kalau yang B mendorong untuk bersyukur. Nah, ini sesuai dengan hikmah iman kepada qada dan qadar. Bersyukur atas apa yang dimilikinya jika berhasil ya. C. Mendorong sikap tegar, sabar, dan tabah jika usahanya gagal. Nah, ini termasuk hikmah iman kepada qada dan qadar. Yang D. Menumbuhkan keteguhan hati dan kesabaran. Ini juga termasuk hikmah iman kepada qada dan qadar. Jadi yang bukan merupakan hikmah iman kepada qada dan qadar itu adalah yang A. Menumbuhkan rasa percaya diri dalam berbuat kebaikan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau qada dan qadar itu akan menumbuhkan sikap diri untuk bersyukur, mendorong sikap untuk tegar, sabar, tabah atas usaha yang telah dilakukan. Yang selanjutnya itu adalah menumbuhkan keteguhan hati dan kesabaran itu terhadap qada dan qadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban nomor 9 itu yang bukan merupakan hikmah iman kepada qada dan qadar adalah yang A. Nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mengerjakan tugas ketika di sekolah. 2. Membayarkan uang sekolah sesuai amanat orang tua. 3. Berani berkata benar. 4. Ketika ulangan menyontek. 5. Melaksanakan sholat tepat waktu. Dari beberapa pernyataan di atas yang merupakan perilaku syaja'ah adalah titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 2, 3, dan 5. D. 1, 3, dan 5. Kata kuncinya adalah perilaku syaja'ah. Syaja'ah itu apa? Syaja'ah itu menurut kamus bahasa Arab itu artinya keberanian atau keperwiraan, yaitu seseorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Berarti yang termasuk perilaku syaja'ah ini apa? Yang C ya, yang membayarkan uang sekolah sesuai amanat orang tua, berani berkata benar, dan melaksanakan sholat tepat waktu. Itu termasuk perilaku syaja'ah. Jadi nomor 10 jawabannya adalah C. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, demikian 10 soal untuk persiapan P3. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan tambahan referensi untuk mengerjakan soal-soal P3K nantinya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.